ayat tema yang kita akan menggunakan untuk seminar pemuridan tahun 2021 adalah terdapat dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 36 yang berbunyi, di Yopi ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, seperti mana yang saya nyatakan, tajuk seminar pemuridan kita pada malam ini, yaitu malam pertama, ialah panggilan mulia menjadi murid sejati. Okey, di dalam topik yang dipanggil panggilan mulia menjadi murid sejati. Murid siapa? Kita dipanggil untuk menjadi murid sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Okey ya, wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus berjalan dan melayani bersama dengan murid-muridnya, dia bergaul ataupun berjumpa dengan 3 kelompok orang. Di dalam Lukas bab 12 ayat 1 mengatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desak. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Okey, inilah satu kata-kata yang Tuhan Yesus mengatakan pertama-tamanya kepada murid-muridnya, yaitu berwaspada. Okey, kumpulan pertama yang Tuhan Yesus berada, yang mengelilingi Tuhan Yesus pada masa itu adalah kumpulan orang banyak. Kumpulan orang banyak ini adalah Kristen duniawi. Okey, di dalam Yohanes bab 2 ayat 23 sampai 24 mengatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, kerana mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, kerana ia mengenal mereka semua. Okey, di sini kita melihat Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang Kristen duniawi. Dan di dalam Yohanes sini mengatakan Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka sebab dia mengenal apa isi hati mereka. Okey, seterusnya kita akan melihat apakah sebab Tuhan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Sebab dia ketahui ada 2 golongan orang yang mengikut dia, yang percaya kepadanya. Golongan pertama adalah orang percaya. Golongan kedua adalah orang kepercayaan. Okey, ada bezanya erti orang yang percaya dan orang yang kepercayaan. Okey, jika kita melihat siapakah orang yang berkepercayaan ini? Orang yang berkepercayaan kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang hanya fokus untuk pemenuhan keperluan pribadi mereka sendiri. Mereka adalah orang yang mempunyai ego. Dan mereka juga bukan kerana taat akan kehendak Tuhan Raja. Inilah 2
tafsiran, orang kepercayaan. Dan manakala orang yang percaya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang yang berpegang ataupun mempunyai iman sejati, firman sejati di dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai iman sejati dan mereka mengeluarkan buah sejati. Apakah firman sejati itu? Firman sejati itu adalah kebenaran yang mereka peroleh, belajar, mendalami dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan iman sejati itu adalah iman yang benar-benar percaya, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh taat akan apa yang firman Tuhan nyatakan. Ini adalah iman sejati. Iman sejati adalah iman yang tidak bergoyah, walaupun mereka tidak melihat mukjizat-mukjizat yang terjadi, yang telah Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka mempunyai iman kepada Tuhan Yesus dan mereka beriman kepada Allah Bapa. Dan saat mereka menyelam firman Tuhan dan saat mereka mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, dan di dalam Kolose mengatakan Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja di dalam murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan mengeluarkan buah-buah sejati. Firman sejati adalah seperti uang. Uang, jika kita melihat uang ataupun siling, kita melihat ia mempunyai dua muka. Dan di sini dia mengatakan isi mata uang orang yang percaya adalah berkat ilahi, yang selalunya mengikuti dan juga mereka sanggup untuk pikul salib. Seperti mana Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mau menjadi muridku, engkau harus memikul salibmu sendiri, yaitu juga menyangkalkan diri, that is laying down your ego. Itulah bezanya antara orang percaya dan orang kepercayaan. Dan golongan yang kedua adalah ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang Farisi, dan orang Farisi ini digulungkan kepada gulungan ataupun kelompok agamawi. Lukas 16 ayat 14 mengatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemohkan dia. Mencemohkan siapa? Mereka mencemohkan Tuhan Yesus. Di dalam Matius bab 23 ayat 13 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Maka inilah ayat firman Tuhan yang menceritakan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, apakah yang mereka lakukan? Mereka adalah hamba-hamba uang dan juga mereka adalah orang-orang munafik. Yesus menerangkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, para wanita yang ada sekarang, mengenai roh keagamawi, yaitu ini adalah roh kemunafikan. Roh kemunafikan ini adalah lebih dan sangat berbahaya jika ia ada di kalangan kita. Dan seterusnya kita harus menjadi murid yang sejati, yang dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikut dia, seperti mana dia mengatakan, orang yang percaya kepadanya, mereka beriman
beriman sejati, dan mereka juga mempunyai firman sejati di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan taat kepada firman Tuhan yang sejati itu di dalam kehidupan mereka. Dan jika kehidupan mereka diubah dari kehidupan yang lama, yaitu kehidupan duniawi yang berdosa, dan mempunyai satu kehidupan yang baru yang dirubah dan diubah dan dibentuk oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjadi ataupun mengeluarkan buah sejati, dan ini akan menjadi ataupun memberi impak kepada orang yang di tepi kita dan juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan begini kata Mahatma Gandhi, yaitu bapa bangsa India. Dia mengatakan begini, pengalaman spiritual menjadi pengacara di Afrika Selatan. Dia mengatakan, he says, I like your Christ. Dia mengatakan kepada orang Kristen, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Mengapa dia mengatakan begitu? Dia dengan harapan, jika dia melihat kehidupan seorang Kristen, dia seharusnya meneladani Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rabi, yaitu guru mereka. Jadi dia mempunyai satu expectation, yaitu orang Kristen harus meneladani Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lihat? Dia melihat Kristus, tetapi dia mengatakan dia menghormati Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia tidak suka melihat sifat dan cara seorang Kristen yang tidak benar-benar mengikut taat akan Tuhan Yesus. Maka ini memberikan satu impak yang tidak begitu baik kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka itu wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita dipanggil oleh Tuhan berubah dari dosa dan mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus mengubahkan kehidupan kita supaya kita menjadi murid yang sejati, yang taat dan setia kepada perintah dan ajaran dan mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang ketiga, yaitu orang yang mempunyai prioriti kehidupannya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kumpulan yang ketiga ini adalah kumpulan murid-murid sejati. Ini bermakna murid-murid sejati ini adalah orang yang kepercayaannya hanya kepada Yesus. Oke, di dalam Matius bab 13 ayat 11 hingga 12, ia berkata, jawab Yesus, kepadamu murid-muridku, yaitu murid-muridnya pada saat itu dan juga kepada kita, dia mengatakan, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, yaitu kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka, yaitu banyak orang, yaitu kepada kumpulan ramai dan juga kumpulan ahli Taurat, tidak, kerana siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia mengatakan yang karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Apakah rahasia kerajaan surga? Yaitu anak murid-murid yang taat, setia
mengikut Tuhan Yesus, menangkal dunia, yaitu kehidupan lama, untuk mengikutkan Tuhan Yesus. Merekalah yang akan mengetahui rahasia kerajaan surga. Oke, inilah keuntungannya ataupun perbezaan di antara 3 kumpulan orang yang mengelilingi Tuhan Yesus pada saat itu. Dan seterusnya, saya ingin bertanya kepada kita pada saat ini, sama ada kita sudah mengetahui apakah itu pemuridan, apakah bezanya memurid dan dimurid. Oke, kita ini seharusnya adalah menjadi murid sejati Tuhan Yesus, yaitu kita harus tahu yang dari awal kita diubah, ditebus dari dosa dan bertobat dari dosa, dan kita mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita menjadi murid Kristus dan orang yang kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan juga kepada Allah Bapa. Dan waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, diutuskan oleh Bapanya, dan sebelum ia dibawa di hadapan pengadilan, dan waktu dia di kayu salib, dikubur, hari ketiga bangkit kembali dan pergi ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa. Dia mengatakan sebelum semua ini terjadi, dia mengatakan kepada murid-muridnya yang telah tinggal bersama dia, yang dia telah bimbing, yang dia telah ajar, yang dia telah bersama selama 3,5 tahun. Saya dengan pasti, seperti mana firman Tuhan mengatakan, mereka tidak sempurna. Sebab kita tahu waktu Tuhan Yesus ditangkap, dan waktu mereka melihat dan mengenal beberapa murid-murid Tuhan Yesus, terutamanya Petrus, mereka mengatakan, tidakkah dia itu pengikut Tuhan Yesus yang mengikut dia selama ini? Tetapi Tuhan Yesus tahu sebelumnya Petrus menangkal dia 3 kali dan ayam berkokok. Petrus sadar yang apa Tuhan Yesus telah nyatakan kepadanya adalah benar, dan dia bertobat. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, jika aku pergi kepada Allah Bapa, tinggallah di Yerusalem. Jangan tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus diutus untuk mengurapi dan memenuhi setiap kamu. Maka mereka menunggu dan menanti, dan Tuhan Yesus meninggalkan amanat agung, yaitu amanat rasuli kepada murid-muridnya. Dan di sini setiap orang-orang murid-murid kepercayaan yang percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita diselamatkan, kita seharusnya duduk belajar di kaki Tuhan Yesus, dan kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui hubungan doa kita yang intim kepadanya, melalui kita belajar dari firman Tuhan yang sejati itu, yang mengajarkan kita supaya kita mempunyai iman yang sejati, dan supaya kita mengeluarkan buah yang sejati. Oke, di sini yang mengatakan amanat agung dan amanat rasuli. Yang pertama, ia adalah dari awalnya orang
adalah lahir di dalam dosa. Dan setelah kita bertobat dari dosa kita, kita mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita menjadi murid Kristus dan kita menjadi orang yang kepercayaan kepada Yesus dan Allah Bapa. Seperti mana di dalam Matius 12 ayat 9, bab 23 ayat 19 mengatakan, karena itu, karena kamu adalah murid yang dipanggil mulia, sangat mulia, dan menjadi murid yang sejati, kamu diarah untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah amanat agung yang Tuhan Yesus pesan kepada kita, murid-murid sejatinya yang percaya, taat, teguh di dalam iman kita. Kita harus pergi dan juga jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk menjadi murid ataupun untuk mempunyai sifat, karakter seorang murid yang sejati, kita harus fokus pada ketaatan dan bukan sekedar pengetahuan. It is not just knowledge to be the disciple of Jesus Christ, but we are to be a true disciple that is being rooted in the Word of God, that is having a true faith in Christ Jesus, and we are also to bear fruit of the Spirit in our life. That is what we are to focus on. Fokus kepada ketaatan dan bukan pengetahuan. It is not head knowledge, but it is something that is already built in us, yaitu satu sifat ataupun satu karakter, yang telah diadakan, yang telah dijadikan, yang telah berbuah di dalam hati kita, kehidupan kita, yaitu di dalam karakter kita, di dalam tutur kita, di dalam pemikiran kita, dan juga di dalam pribadi kita. Seperti mana di dalam Matius bab 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dia mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu untuk mengajar apa yang mereka telah belajar dari dia sepanjang 3,5 tahun itu kepada umat-umat yang percaya, yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu setelah pengurapan Roh Kudus yang datang di atas mereka, dan mereka terus keluar dan bersaksi di Yerusalem, di Syria, dan sampai ke ujung bumi. Begitulah terjadinya pemuridan pada saat itu, and that is what we call discipleship. They are going to spread and to teach and to make disciple through all the world. Dan maka itu kita juga iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus sampai kepada kita yang wanita-wanita anggun yang manis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah panggilan mulia dari Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita menjadi wanita-wanita, menjadi murid-murid sejati yang percaya, yang taat dan tekun di dalam iman kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seterusnya kita harus tahu, yaitu Tuhan Yesus yang memilih murid-muridnya pada mulanya.
Oke, dan mereka langsung meresponi panggilan Tuhan Yesus. Oke, kita melihat bagaimanakah murid-muridnya dipanggil pada awalnya oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut muridnya. Menjadi muridnya, yaitu panggilan mulia kepada murid-muridnya yang sebenarnya mereka adalah latar belakang nelayan, dan waktu Tuhan Yesus memanggilkan mereka meresponi. Jika kita melihat di dalam Markus bab 1 ayat 16 sampai 18, dia mengatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon Petrus. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Oke, di dalam buku Markus, Injil Markus ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama, yaitu di Danau Galilea, sedang mereka menjala ikan. Dan waktu dia memanggilkan mereka untuk mengikutinya, mereka dengan serta-merta meninggalkan jala mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dari sekarang engkau tidaklah menjadi penjala ataupun nelayan yang menangkap ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. That is, he is making them into a faithful, true disciple who will be fisher of men. What does it mean to be fisher of men? It means that they are to reach out, to testify, to disciple, to witness to those who do not know Jesus, and to enable them to come to a stage where they will accept Jesus as their personal Savior and Lord. And they are the one that is being called the fish. And here Jesus is calling Simon and Andrew to be fisher of men. Maka itu kita lihat di sini panggilan Tuhan Yesus yang sangat mulia kepada murid-muridnya. Apakah itu pengikut, yaitu murid Tuhan Yesus? Pengikut ataupun murid sejati yang mendengar ataupun meresponi panggilan Tuhan Yesus adalah orang yang menjadi pengikut setia taat kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang pribadinya, yaitu orang yang bukan saja mengikut ajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka adalah orang yang tertentu, yaitu yang akan meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Seperti mana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil, firman-Nya mengatakan, "If you want to be my disciple, you have to carry your own cross." Maka ini dia mengatakan, jika engkau ingin menjadi murid sejatiku, engkau harus menanggal dan dunia dan memikul salibmu sendiri. Bukan sahaja mengikut ajarannya, tetapi melaku dan menerap segala apa yang dia ajar bagi kita di dalam firman Tuhan. Ialah sangat penting bagi kita wanita-wanita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk menyelidiki, belajar, menyelam, merenung firman Tuhan, supaya iman kita akan berakar
mempunyai fondasi yang teguh. Apapun cabaran yang kita hadapi, ataupun penolakan, ataupun yang akan bring persecution, penyayaan kepada kita, kita tidak akan meninggalkan iman kita, tetapi kita akan menjadi murid-murid yang tetap beriman kepada Tuhan. Walau apapun kita tidak akan menanggal. Jika kita belajar akan semua sejarah hidup murid-muridnya, mereka they were martyrs of the cross in different ways that they are persecuted. Pengikut Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus yang sejati itu adalah pemegang apa? Mereka adalah pemegang firman Tuhan. Mereka juga memegang iman Tuhan, dan juga mereka berpegang kepada buah-buah Roh Kudus. Mereka adalah orang yang mempelajari segala hal dalam kehidupan lewat praktik langsung bersama guru atau mentor mereka. Maka itulah yang kita, anak-anak Tuhan yang dipanggil dengan panggilan yang sangat mulia untuk menjadi murid-murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kita tahu karakter, kehidupan, perjalanan hidup guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Saat kita membacakan firman Tuhan, kita akan belajar di dalam 4 Injil itu yang menyatakan Tuhan Yesus kehidupannya, dan dia memberitahu tentang rahasia kerajaan surga, dan dia memberitahu dengan murid-muridnya cara hidupnya, yaitu dia selalu mengajar mereka, just like Sermon on the Mount, dan juga dia selalu berdoa di tempat yang sunyi kepada Allah Bapanya di surga, sebab dia tahu adalah kewajiban bagi dia sebagai anak Allah mempunyai satu hubungan yang sangat intim kepada Allah Bapa, sebab dia tahu apakah rencana dan tujuan Tuhan untuk menghantarkan dia ke bumi, yaitu untuk mati dan menebuskan kita dari dosa dan mengembalikan kita kembali kepada kasih anugerah Allah Bapa. Dan kita akan dipanggil dan juga diberi tugasan, yaitu sebagai murid yang sejati untuk menjadi pemurid. That is to disciple others yang baru menerima Tuhan. Apatah lagi pada waktu COVID-19 ini, kita diutus untuk menjadi, dan dipanggil untuk pergi, yaitu menjadi murid dan memurid orang yang baru mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Because di dalam firman Tuhan, seperti di dalam Yohanes 3:16, it says, whoever God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him will not perish but have eternal life. Itulah yang dikatakan oleh Allah Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus yang dia telah utuskan untuk datang ke dunia, untuk mati di kayu salib, menebuskan kita dari dosa, dan juga untuk memberikan kita semua berkat-berkat rohani yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita, yaitu di dalam buku Ibrani. Kita dijanjikan dengan semua berkat-berkat rohani. Maka itu kita adalah anak tebusan, dan juga kita ditebuskan untuk menjadi murid Allah Bapa, murid Tuhan Yesus. Dan kita seterusnya
belajar mengenai Rabi Yesus, yaitu Rabi Yesus. Siapakah dia? Rabi Yesus itu adalah pokok. Dia yang tinggal di dalam hati murid-muridnya. Selama 3 tahun setengah dia tinggal bersama murid-muridnya, dan waktu dia dibawa ke pengadilan, dan selepas itu dia disalibkan dan dia dikuburkan. 3 hari dia bangkit dan dia pergi ke surga, dan dia duduk di sebelah Allah Bapa, dan dia mengatakan, saya akan mengutuskan Roh Kudusku untuk tinggal bersamamu sampai selama-lamanya. Ini adalah satu janji yang sangat indah, yang sangat unik, dan juga yang ketetapan bagi semua murid-muridnya. Sebab mereka percaya akan Rabi, yaitu guru mereka, Tuhan Yesus Kristus, yang memerintahkan mereka supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di sana sampai saya mengutuskan Roh Kudus untuk turun dan memberkati ataupun mengurapi setiap kamu. Barulah saat engkau diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau keluar untuk bersaksi dan menjadikan murid di seluruh dunia. Dan di sini dia mengatakan Tuhan Yesus ada di dalam mereka dan di luar mereka. Dia mengatakan Jesus is in the heart of the disciple. It's in them, in and out. Maka itu wanita-wanita, jika kita mempunyai Tuhan Yesus di dalam hati kita, dan apa yang dia telah lakukan di dalam hati kita, di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita, yang mengubahkan kita, dan buah-buahnya itu terpancar dari kehidupan kita. Itulah sebabnya ada yang mengatakan, oh, she's a beautiful woman. She is beautiful in and out. Mengapakah mereka mengatakan dia adalah seorang wanita yang cantik di luar dan di dalam? Dia adalah seorang wanita yang cantik di luar dan di dalam sebab dia mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan itu tinggal di dalam hatinya. Dan Roh Kudus itu saat dia membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memberi inspirasi kepada kita, wanita-wanita. Saat kita belajar berdoa, ia akan mengubahkan kita, ia akan memberi kesegaran kepada jiwa kita, ia akan memberi keberanian kepada kita, supaya kita berani untuk bersaksi, untuk menjadi orang di seluruh dunia ataupun di sekeliling kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan. Sebab kita tinggal di dalam Dia, yaitu pokok anggur yang tetap dan setia. Seperti mana di dalam Yohanes ayat bab 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang dikatakan di dalam Injil firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam aku, sebab aku adalah pokok anggur. Siapakah pokok anggur itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ia mengatakan, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan dia mengatakan, jika kita tinggal di dalam dia, maka zat-zat, di manakah kita mendapatkan semua zat itu, di manakah kita dapat menjadi sehat secara rohani, dan menjadi segar, menjadi berani, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dilengkapi oleh firman-Nya, maka kita akan berbuah. Berbuah
Apakah arti berbuah banyak? Berbuah banyak artinya kita kembali kepada panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka adalah nelayan. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan dapat menjala banyak ikan. Oke, tetapi kita ingat pada satu ketika waktu Petrus sedang menjala juga di Danau Galilea, dia tidak mendapat apa-apa sepanjang hari, dan waktu Yesus memanggil dia untuk menurunkan jalannya, dia menangkap banyak ikan. Mengapa dia menangkap banyak ikan? Dia tahu, sebab dia seorang nelayan. Dia tahu di mana ada banyak ikan, di mana tidak ada ikan. Tetapi oleh kerana dia mengenal gurunya, oleh kerana dia taat kepada gurunya, oleh kerana dia tahu siapa gurunya, kata-kata gurunya itu adalah kata-kata yang dapat memberi berkat dan dapat dipercayai. Dan waktu dia taat dan dia menyebarkan jalannya, dia menjala banyak ikan. Dan pada waktu ini, walaupun kita tidak dapat ke gereja ataupun kita tidak dapat keluar untuk menginjil kepada mereka yang haus dan dahaga, lapar akan firman Tuhan, yang menginginkan, yang mencari kebenaran, tetapi kita percaya dengan doa kita dapat melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Oleh kerana setiap murid-muridnya yang teguh dan setia dan taat kepadanya, tiada lain yang ada mengisi ruang di dalam hatinya adalah untuk mengikut, untuk taat, dan untuk melayani Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan di dalam kehidupan kita dengan bersungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau di dalam pikiran kita, waktu kita berseorangan, maupun di dalam tingkah laku kita, maupun di dalam pribadi kita, kita hanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu di dalam semua yang kita lakukan, kita tidak dapat melakukannya di luar dari pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan di dalam Yohanes sini dia mengatakan, tinggallah di dalam pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah dengan banyak dan lebat. Oke, di sini apakah definisi pemuridan, yaitu untuk topik yang seterusnya yang kita akan belajar di dalam bahagian kedua, definisi pemuridan. Definisi pemuridan adalah semua proses di mana seorang percaya dengan contoh hidupnya membiarkan Kristus memakainya sebagai alat untuk melayani sejumlah orang tertentu dalam waktu tertentu, dalam perjumpaan satu demi satu, that is one to one, untuk mencapai keserupamaan Kristus dan dapat bermultiplikasi sampai generasi yang ketiga. Oke, ini adalah satu introduction ringkas bagi kita wanita-wanita akan apakah ia memurid ataupun dipanggil untuk menjadi murid, dan apakah itu pemuridan selanjutnya. Sebab ini adalah satu topik yang sangat dikata-katakan pada saat ini, dan ini adalah satu topik yang sangat baru mungkin ataupun lama kepada kita pelayanan wanita BEM Sarawak, dan kemungkinan kita memang sudah melakukan discipleship, memuridan secara kelompok di dalam gereja ataupun cell group, tetapi perkataan murid dan pemuridan adalah satu
pekerjaan yang sangat baru, dan kita mungkin rasa pikiran yang ingin tahu apakah itu menjadi murid Tuhan Yesus. Apakah arti dia murid dan apakah artinya pemuridan? Maka inilah topik seminar yang saya memberikan kepada kita dengan cara yang sangat ringkas, as a introduction to the topic of discipleship to us women in BEM Sarawak. Dan kita berdoa dan berharap selepas kita belajar dan mengenal apakah itu dipanggil untuk menjadi panggilan mulia untuk menjadi murid sejati, dan selepas ini kita akan belajar pemuridan, that is to disciple others from yaitu untuk meneruskan baton kepada generasi yang baru. Ya, maka saya sangat bersyukur sebab masa ataupun waktu yang sungguh indah kita dapat mengadakan seminar yang sangat ringkas, brief pada malam ini mengenai panggilan mulia untuk menjadi seorang murid Yesus yang sejati. Apakah respon kita? Setiap kita yang mendengar, yang duduk di hadapan mengenai panggilan mulia untuk menjadi murid Yesus. Adakah kita siap untuk dipanggil menjadi murid? Adakah kita siap untuk tinggalkan karakter kehidupan kedamaian, those pleasure, contentment di dalam kehidupan kita, dan memberikan kehidupan kita seluruhnya kepada panggilan mulia untuk menjadi murid Yesus. Maka itu pengerusi wanita BEM di setiap daerah, pastors, istri pastors, dan juga wanita-wanita gorgeous, anggun, dan cantik yang dikasihi Tuhan. Siapkah kita? Bersediakah kita dengan panggilan Tuhan Yesus, yaitu panggilan yang mulia menjadi murid Yesus, dibentuk di dalam karakter kita, kehidupan kita, pribadi kita, secara fisikal, emosional, dan juga mental, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan soalan yang kedua, di dalam 3 kelompok yang selalu bergaul bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kelompok yang mana satu ke Anda? Adakah Anda kelompok yang hanya percaya karena kita mengharap melihat mukjizat-mukjizat yang sudah dinyatakan ataupun dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, di sekeliling kita ataupun di dalam kehidupan kita? Atau adakah kita seorang di dalam kumpulan orang yang berpelajaran dan orang Farisi yang tahu Taurat dan mendalam di dalam semua ajaran-ajaran Tuhan? Dan kita selidiki hati kita, adakah kita siap untuk menjadi murid yang akan memuridkan generasi baru, yang baru di dalam iman mereka? Adakah kita sudah dibentuk, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita mempunyai urapan yang luar biasa untuk menjadi murid yang dapat memuridkan orang lain. Sampai di sinilah
pengajaran pemuridan yang topiknya panggilan mulia menjadi murid Kristus Yesus pada kita malam ini. Mari kita berdoa dan saya akan membawa kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang sungguh indah yang hamba-Mu Tuhan dapat membawa pelajaran ini kepada wanita-wanita BEM Sarawak maupun di luar Sarawak. Bapa, walaupun ia sangat ringkas, Tuhan, kami tahu firman-Mu sangat mendalam. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan hati kami, yang berbicara kepada hati kami, dan Tuhan yang melakukan perkara yang luar biasa, menjadikan kami murid yang sejati, yang dapat memuridkan murid baru yang mengenalkan Engkau. Bapa, kami mohon, urapilah setiap wanita-wanita yang hadir pada malam ini. Tuhan, Engkau tahu kerinduan setiap kami. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberi jawaban bagi persoalan setiap wanita-wanita yang ada bersama kami pada malam ini. Apapun Tuhan persoalan mereka, Engkau yang beri jawaban. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau melindungikan mereka dengan darah-Mu yang kudus, keluarga mereka Tuhan. Dan kami Tuhan juga berdoa agar Engkau memberkatikan mereka, mencukupi mereka secara ekonomi Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Dan juga kami juga berdoa Bapa di surga, Tuhan, mereka akan menjadi murid-Mu yang sejati, yang dapat memurid keperluan wanita-wanita yang lain, yang Tuhan di dalam keadaan yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Engkau, mengenai Tuhan kerajaan surga dan juga keselamatan. Tuhan, kami berdoa, mampukan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan, urapikan kami Tuhan, berilah kata-kata bijak Tuhan yang dapat keluar di hati kami, agar kami dapat Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk mengenalkan Engkau Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, kuduskanlah hati kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan memberikan kami hati yang rendah, yang taat, yang sanggup, yang sedia untuk diajar dan belajar dari Engkau, Tuhan Yesus, yaitu guru kami, mentor kami yang baik melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, Engkau Tuhan yang akan memberi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Oh Tuhan, serangan-serangan dari roh-roh di udara yang Tuhan membuatkan mereka depresi Tuhan. Oh Tuhan, dikawal oleh ketakutan ataupun anxiousness, yaitu keraguan ataupun tidak tenang Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang Tuhan menyuci dan menguduskan dan mengampuni mereka. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati mereka, dan damai sejahtera-Mu Tuhan yang akan tinggal di dalam hati mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka. Inilah kami Tuhan, kami memberikan kehidupan kami Tuhan pada malam ini untuk Tuhan mendengar panggilan-Mu untuk menjadi Tuhan anak murid yang sejati di dalam Engkau. Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar, yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat, pada malam ini kami berdoa, saat mereka berdoa memohon keampunan dari-Mu, Engkau mengampuni mereka dan mereka menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Dan kami berdoa Bapa, agar mereka dibimbing kepada murid-murid-Mu yang siap untuk melayani dan memuridkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sampailah kami kepada penghujungnya. Segala kemuliaan dan hormat kami bagikan kepada, kami naikkan kepada-Mu Bapa, dan juga
juga bagi Tuhan wanita-wanita yang mendengar keluarga mereka. Tuhan berkatikan mereka juga. Dan Tuhan kami berdoa, lingkupi mereka dengan darah-Mu dan lingkupi mereka dengan kasih, damai, anugerah-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semua ini. Biar anak Tuhan mengatakan amin. Oke, sekian ibadah kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada setiap kita yang mendengar dan bersama kami Exco Pelayanan Wanita BEM Sarawak Pusat di dalam seminar pemuridan, dan kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan akan terus memberkati setiap kita, dan jumpa lagi di bahagian kedua pemuridan di minggu hadapan dengan topik pemuridan kepada generasi penerus. Oke, inilah topik bagi bahagian kedua, yaitu discipleship to the next generation. Oke, so jika kita ingin tahu apa yang selanjutnya, marilah kita bersama-sama beribadah pada malam yang kedua, yaitu pada 20 hari bulan November jam 7.45 malam. Shalom dan Tuhan memberkati. Amin.